Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Lulu Sriwidari, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK 1 Muhammadiyah Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan B3 di LPTK Unsah Wasil Kediri dengan nomor peserta 2520907889. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dengan modul pembelajaran tema adab berpakaian. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik semua ya, sehat. Ada yang sakit? Sudah sarapan belum? Belum. Baiklah, untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Monggo ketua kelasnya. Ya, hari ini anak-anak ada yang nggak masuk, ibu absen dulu. Masuk semua. Alhamdulillah. Alfian masuk ya, Faris masuk, Alif Nurdin masuk. Ya, alhamdulillah. Hari ini berarti nihil ya. Selanjutnya kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya, menumbuhkan jiwa patriotisme kita ya. Lagunya Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, akulah pendukung maju. Duduk kembali. Anak-anak, coba dilihat kanan kiri sama ada kertas enggak, ada yang kotor enggak? Ya, ada bersih ya. Terus baju rapi, sepatu rapi semua. Ada yang tidak siapa? Ya, alhamdulillah, berarti menaati peraturan. Ya, masih semangat hari ini? Kita harus bikin dulu ya, tepuk semangat ya saya. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Materi kita adalah ya, sebelum selanjutnya ini masih ingat kemarin yang kita bahas apa sebelum pertemuan ini yang minggu kemarin? Tentang ya, tentang akidah, akhlak, pinter. Apa intinya di situ? Beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah. Maksudnya gimana? Adab berpakaian. Oke, sebelum ini kita sebagai rasa cinta kita kepada Allah, kita hafalkan dulu surat Al-Ikhlas bareng ya. Yo. Ya, 1, 2, 3 bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang hari ini adalah adab dan etika berpakaian ya. Jadi di materi ini adab, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan tentang tentang adab ayat Al-Quran tentang adab berpakaian di surat Al-A'raf ya. Banyak sekali nanti yang kita bahas di surat Al-A'raf kan. Ya Pak, pakaian itu jadi apa saja? Baju, terus celana, terus rok panjang, terus
masing-masing ya. Kalau di Indonesia itu identik dengan apa? Yesus kebaya. Dua, dengan pakaian tubuh terlindungi. Lanjut, aurat tertutup. Lanjut, kehormatan terjaga. Terus identitas muslim terlihat ya. Kita bahas satu-satu. Di sini kita bahas yang Al-A'raf dulu ya, di surat Al-A'raf ayat 26. Sini nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang baik. Ya, yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Ini Al-A'raf ini menganugerahkan kita berupa pakaian untuk menutupi aurat. Ada yang tahu aurat laki-laki dan aurat perempuan bedanya? Besar sampai dekul. Oke, pinter. Terus yang lain, yang untuk perempuan? Semua. Ya, pinter. Ya, sip ya. Jadi itu kalau menurut Al-A'raf ini pakaian untuk menganugerahkan kita untuk menutupi aurat. Di surat An-Nur, Allah memerintahkan wanita dan laki-laki menutup aurat dan menundukkan pandangan. Nah, ini perintahnya surat An-Nur ya. Jadi laki-laki dan perempuan kalau ini memakai pakaian yang menutup aurat. Kalau misalkan ketemu lawan jenis ya tundukkan kepala. Ya semestinya lah, ya boleh, tapi semestinya saja ya. Ojo terus prototi terus wonge eman-eman enggak dilihat enggak dipandang mubadir kadang gitu ya. Ini setan cah ngono ki sing godho sampean ya. Nah, itu sama laki-laki ya, perempuan juga gitu. Jadi pakaian itu harus rapi dan bersih, ora awut-awutan. Yo disetrika rapih terus dinggo disetrika dulu biar rapi. Seperti itu ya, bersih ya, harus bersih. Jangan yang nggak bersih, nah tuh temennya yang sebelahnya, aduh bau keringat bau ini dan itu ya. Jadi diusahakan yang bersih, rapi dan bersih yang tadi ya. Terus tidak berlebihan ya. Misalkan memakai pakaian walaupun dia menutup aurat ya, yang maksudnya tuh yang tidak berlebihan, tidak yang mewah-mewah cah ya. Yang dimaksud di sini itu sederhana ya, yang dimaksud sederhana. Terus yang selanjutnya itu tidak menyerupai lawan jenis. Jadi jangan menyerupai lawan jenis. Engko lanang macake wedok, nggo daster, nggo gamis. Banyak yang sudah terjadi seperti itu di luar sana? Banyak, iya. Iya, kadang buat konten apa itu, kadang laki-laki memakai itu banyak perempuan tuh ya. Terus juga gitu, perempuan ngikuti laki-laki ya. Jadi kita jangan menyerupai seperti itu ya, sesuai anjuran yang dituntunkan oleh Nabi, yang dibenarkan oleh Allah ya. Terus selanjutnya hikmah berpakaian secara islami, yaitu tadi terhindar dari gangguan, terus dihargai karena sopan, terus mendapat pahala, terus membantu masyarakat bermoral. Jadi intinya kita mencintai diri kita sendiri, juga mencintai orang lain, juga mencintai Allah. Maksudnya yang bisa beri contoh? Misalnya yang lain atau melihat yang lain itu memakai pakaian yang tidak menurut agama Islam, misalkan ya, yang tidak memakai menutupi aurat, sampai aja nggak usah menghina, nggak usah
hakimi, nggak usah menjelek-jelekkan. Tapi gimana? Ya, kita beri contoh, kita memakai pakaian yang menutup aurat. Ya, dengan begitu insya Allah nanti akan menjadi inspirasi orang lain ya. Terus selanjutnya di sini ada gambar contoh penerapan ada berpakaian di sekolah. Nah, ini. Kalau di sekolah kita memakai pakaian yang seperti itu ya, bisa sampai amati. Saya ya menutup aurat perempuan, laki-laki ya seperti itu memakai kopiah ya. Terus selanjutnya contoh yang di rumah. Nah, kalau yang di rumah bagaimana? Dilihat dan ya menutup aurat tapi yang di rumah ya. Jadi misalkan kalau di rumah nggak memakai aurat seperti itu, nggak menutup ya, nanti kalau ada tamu misalkan ya cepet-cepet dipakai hijabnya atau apa ya. Nah, kalau bukan muhrim maksudnya, kalau sama mahramnya tuh nggak apa-apa ya. Nah, tuh. Terus selanjutnya contoh penerapan ada berpakaian di masyarakat. Diamati menutup aurat ya. Nah, jadi yang diperintahkan oleh Allah yang seperti ini ya. Tapi sampai di sini sudah paham semua? Ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Kenapa kok kita harus memakai pakaian yang menutup aurat? Ya, ayo yang lain mau bantu jawab. Jawabannya ya seperti tadi yang Ibu jelaskan ya, karena kita umat Islam ya harus memakai menutup aurat yang sudah diperintahkan oleh Allah ya itu, dan tadi juga bisa melindungi diri, menjaga diri, menikmati Allah itu ya. Nah, tuh. Yang lainnya? Sampun. Oke, selanjutnya kita mengerjakan tugas ya. Ya, benar. Ini tugasnya ada dua nanti, yang individu dan kelompok. Ini yang individu dulu nanti dikerjakan ya, ini ya. Nah, individu dan kelompok jawabannya jadi berapa? 1, 2, 3 kurang 1 ya. Ya. Kosong kalau Bu. Ini kilo soalnya. Ya. Ya, jadi yang individu pesan utama dari ada berpakaian itu apa ya. Terus sebutkan 3 contoh berpakaian Islami yang biasa kamu lakukan setiap hari. Ya, itu yang individu ya. Individu yang sendiri-sendiri nanti dikumpulkan ya. Setelah itu nanti yang ke kelompok ya. Ya, silakan dikerjakan. Kenapa? Kerjakan dulu yang individu. Nanti baru yang buat poster. Oh ya ini toh yang pertama tadi loh. Sebutkan 3 contoh. Kalau yang poster nanti yang menggambar, membuat gambar yang menutup aurat ya. Yaitu nanti yang kelompok dipresentasikan ya. Ya. Yang sudah boleh dikumpulkan yang individu ya. Lanjut yang kelompok ya. Tadi apa perintahnya? Membuat poster ya, membuat poster menutup aurat. Kerjanya bareng. Kerja bareng. HP ditaruh. Ya. Tadi kan sudah di sana gambar. Nah, menutup aurat laki-laki dan perempuan. Bisa toh? Bisa. Yang lainnya buat kalimat, kata-kata buat dipresentasikan nanti. Ya. Sini sudah? Belum ya. Gak ada yang nganggur, pokoknya setor pikiran, setor ya. Sini sudah, halo? Nah, akses ya. Yang lainnya setor kalimat ya. Buat nanti maju dipresentasikan. Ini sudah ada contohnya itu.
Oke, yang sudah mana tadi? Ya, ya. Nanti maju ke depan ya. Semua. Ya, ya semua. Semua. Ya. Ini kelompoknya. Sini mau Bapak sampaikan. Ya, kelompoknya Mas Bintang mau Bapak sampaikan maju ke depan. Ya, 5. Ini adalah gambar pakaian Islam menunjukkan menutup aurat, pakaian panjang, hijab, menutup dada dan sopan. Ya. Ya, sudah. Seperti ini gambarnya. Ya, oke. Sudah ya, terima kasih. Yang sedang pakai hijab menutup aurat sebagai bentuk ketaatan pada Allah dan menjaga kehormatan diri. Ya, gambarnya mana? Oh, ya. Bagus, terima kasih. Tujuan untuk menutupi aurat dan menjaga perlindungan diri. Ya, terima kasih. Bagus semua, gambarnya bagus-bagus semua. Ini adalah poster menutup aurat ya. Pakaian untuk menutup aurat sudah. Nah, bagus semua. Loh, ini sadar diri kita ya. Tanya pada diri kita, apakah pakaian yang saya pakai sudah sesuai syariat? Tanya pada diri kita, sudah? Jika belum, langkah apa yang harus saya lakukan? Ya, berusaha memakai pakaian yang menutup aurat. Ya, tanya pada diri kita sendiri. Terus selanjutnya, kesimpulan dari semua materi tadi ya, ini adalah pakaian dalam Islam adalah satu penutup aurat. Ya, kesimpulannya tadi perlindungan tubuh, identitas Muslim. Ya, kalau kita pakai pakaian yang menutup aurat itu identitasnya seperti itu yang Muslim. Terus bentuk ketaatan. Ada yang belum paham? Boleh ditanyakan lagi. Sudah capek? Kita breaking dulu nggak apa-apa? Breaking dulu. Berdiri. Berdiri terus tangannya ke temannya depannya. Lah, di pundaknya. Lah, ini harusnya gini ya. Ya, ya silakan. Ayo situ belum? Boleh, nggak apa-apa. Obat-obat piye boleh, nggak apa-apa. Kita santai, kita breaking ya. Ya. Tidak? Silahkan duduk ke Mbah Li, oke? Ya sudah semua, sudah paham ya tentang ini semua. Kita terakhir persiapan untuk KTP ya. Inilah materi tadi ya tentang adab berpakaian dan nanti kita terapkan sehari-hari di rumah, di masyarakat, di sekolah. Ini untuk materi hari ini dan untuk materi kedepannya judulnya hukum Islam. Silakan kalian pelajari di rumah ya, nanti kalau ketemu nanti enak bisa tanya jawab juga. Ya, sekarang persiapan disiapkan, setelah itu nanti baru berdoa bareng-bareng guys. Sebentar ya. Silakan ketuanya mengawati doa. Bismillah. Itu tadi kita sudah doa, sudah selesai materi kita. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.